Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat hadir pada presentasi laporan mata kuliah pengendalian pencemaran lingkungan dan limbah industri pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya yang terhormat dosen pengampu kita Bapak Aulia Rahman SKM MKM. Baiklah, di sini kelompok 6 MBKM MD bakalan mempresentasikan hasil proyek dari mata kuliah pengendalian pencemaran lingkungan dan limbah industri dengan topik besar kelompok, yaitu program pendampingan Kelurahan Lampung Bukit menuju Kelurahan Sehat, Sadar Wisata, dan Siaga Bencana. Adapun untuk pelaksanaan dari program MBKM ini dilaksanakan di Kelurahan Lampung Bukit. Baiklah, untuk anggota kelompok sendiri itu yang pertama ada Aulia Putri Sudira, ada Catherine Natasha Ayunda, ada saya sendiri Habis Akramul Fikri, dan yang terakhir itu ada Zerifna Khairunisa. Baiklah, untuk aturan yang pertama bakalan dijelaskan oleh Aul. Kepada Aul dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator untuk poin pertama, yaitu bentuk pencemaran yang terjadi di lokasi MBKM. Adapun untuk identifikasi bentuk pencemaran yang terjadi di Kelurahan Lampung Bukit itu, kelompok menggunakan form inspeksi rumah sehat yang sudah dibentuk pada mata kuliah kesehatan lingkungan, pemukiman, dan perkotaan. Kelompok mengambil bagian indikator SPAL dan sarana pembuangan sampah untuk menganalisis pencemaran di Kelurahan Lampung Bukit. Adapun dua dari indikatornya adalah sarana pembuangan air limbah atau SPAL dan sarana pembuangan sampah tempat sampah. Untuk hasil inspeksi pada indikator SPAL dan sarana pembuangan sampah ini bisa dilihat di layar. Adapun hasil analisisnya dari wawancara dan inspeksi rumah sehat pada mata kuliah Kesling Pemper di indikator SPAL dan sarana pembuangan sampah didapatkan hasil bahwa di indikator SPAL umumnya rumah tidak memiliki sistem pembuangan air limbah yang memadai. Sebagian besar sistem pembuangan air limbah pada rumah yang diinspeksi langsung dialirkan ke selokan terbuka dan langsung menuju ke sungai tanpa ada pengolahan lebih lanjut yang kemungkinan akan menyebabkan pencemaran pada lingkungan seperti sungai dan sumber air. Untuk indikator sarana pembuangan sampah dari hasil inspeksi ditemukan bahwa beberapa rumah itu sudah memiliki sarana pembuangan sampah, namun masih banyak yang belum memenuhi standar kesehatan. Dan tidak sedikit masyarakat yang tidak memiliki sarana pembuangan sampah sehingga sampah ditumpuk di satu titik atau dibuang ke sungai, dan banyak juga masyarakat yang membakar sampahnya. Untuk jenis pencemaran yang terdapat di Kelurahan Lampung Bukit itu yang pertama ada pencemaran air, di mana sistem pembuangan air limbah itu kurang memadai dan langsung dialirkan ke selokan terbuka tanpa diolah terlebih dahulu dan yang mana dapat menyebabkan pencemaran air. Yang kedua ada pencemaran udara yang timbul karena tidak adanya tempat sampah. Jadi masyarakat memilih untuk menumpuk sampahnya di satu titik lalu membakar sampah tersebut, yang kemudian tumpukan sampah yang terbentuk akan menyebarkan bau yang tidak sedap. Selain itu pembakaran sampah yang dilakukan juga mencemari udara. Untuk pencemaran tanah dapat timbul karena tidak adanya sarana pembuangan sampah, membuat masyarakat lebih memilih untuk membuang sampahnya di satu titik dan sebelum akhirnya dibakar. Baik, untuk outline yang ketiga itu mengenai sebab terjadinya pencemaran bakalan dijelaskan oleh Catherine. Kepada Catherine dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu sebab terjadinya pencemaran. Nah, berdasarkan informasi yang kelompok dapatkan dari hasil inspeksi dan wawancara, ditemukan beberapa penyebab terjadinya pencemaran di lingkungan MBKM Kelurahan Lampung Bukit. Nah, yang pertama yaitu TPS jauh dari pemukiman yang terletak di Simpang Pasya. Kemudian, untuk alat transportasi pengangkut sampah hanya terdapat satu bentor pengangkut sampah di Kelurahan Lampung Bukit. Sedangkan wilayah Kelurahan Lampung Bukit begitu luas dan jarak antar rumah berjauhan. Kemudian, bentor tidak dapat menjangkau seluruh rumah warga. Hal tersebut membuat warga memilih untuk membuang sampah pada titik tertentu sehingga menimbulkan tumpukan sampah. Boleh di next. Nah, tumpukan sampah tersebut oleh sebagian warga kemudian dibakar. Beberapa warga juga ada yang membuang sampah ke sungai.
Kemudian, untuk sistem pengelolaan pembuangan air limbah yang tidak memadai juga menjadi alasan terjadinya pencemaran di Kelurahan Lampung Bukit ini. Tidak sedikit rumah yang tidak memiliki sistem pengelolaan air limbah yang baik. Sehingga air limbah ini langsung dialirkan pada selokan terbuka dan langsung menuju sungai. Untuk faktor sosial ekonomi dan pengetahuan masyarakat juga menjadi pendorong terjadinya pencemaran-pencemaran tersebut. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk aturan yang berikutnya mengenai regulasi yang dapat berperan. Yang pertama itu pada PP nomor 18 tahun 2008. Peraturan ini mengenai larangan membuang sampah sembarangan yang tertuang dalam PP nomor 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Pada pasal 29 ayat 1 ini menegaskan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya. Yang kedua itu Peraturan Daerah Kota Padang nomor 21 tahun 2012. Peraturan ini menjelaskan bagi yang tertangkap tangan secara sengaja membuang sampah sembarangan, sanksi maksimal diberikan denda 5 juta rupiah atau kurungan 3 bulan. Yang ketiga itu PP nomor 27 tahun 2020, di mana pada peraturan ini dijelaskan tentang pengolahan sampah spesifik. Sampah spesifik merupakan timbulan sampah yang perlu penanganan secara spesifik. Selanjutnya itu Permen PUPR nomor 14 garis miring PRT garis miring M garis miring 2017. Nah, Permen PUPR ini menjelaskan tentang bagaimana penyelenggaraan sistem pengolahan air limbah domestik. Selanjutnya itu Permen LHK nomor P titik 102 garis miring Men LHK garis miring Setjen garis miring PUM titik 1 garis miring 11 tahun 2018. Nah, Permen LHK ini menjelaskan tentang tata cara perizinan pembuangan air limbah melalui pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Yang berikutnya itu ada Perda Kota Padang lagi nomor 2 tahun 2023. Perda Kota Padang nomor 2 tahun 2023 ini menjelaskan tentang air limbah domestik. Harus ada tempat pengelolaan limbah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baiklah, untuk outline terakhir itu bakalan dijelaskan oleh Ijab. Kepada Ijab dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu upaya pengendalian. Yang pertama yaitu peningkatan pengelolaan sampah, di mana ada 5 indikator yaitu SMART. Yang pertama spesifik, dengan membentuk sistem pengolahan sampah yang lebih efektif dengan penambahan jumlah bentor pengangkut sampah serta menyediakan titik kumpul sampah yang mudah dijangkau oleh warga. Yang kedua yaitu measurable, yaitu menargetkan penurunan volume sampah yang dibuang sembarangan sebesar 30% dalam jangka waktu 6 bulan ke depan. Yang ketiga yaitu achievable, yaitu menambah jumlah bentor sesuai dengan anggaran yang ada, serta menyediakan titik pengumpulan sampah yang tersebar. Yang keempat ada relevan, dengan mengurangi pembuangan sampah sembarangan yang menjadi salah satu penyebab pencemaran lingkungan. Yang kelima itu time-bound, yaitu menyelesaikan implementasi ini dalam waktu 6 bulan. Yang kedua, upaya pengendaliannya yaitu edukasi penyuluhan tentang pengolahan sampah dan bahaya pembakaran. Secara spesifik dengan melakukan program penyuluhan kepada masyarakat mengenai cara pengelolaan sampah yang benar dan bahaya pembakaran sampah. Secara measurable yaitu menargetkan 80% warga yang terlibat dalam program penyuluhan dapat mengurangi kebiasaan membakar sampah dalam kurun waktu 3 bulan. Secara achievable yaitu melibatkan tokoh masyarakat dan relawan untuk mengadakan penyuluhan secara langsung ke rumah-rumah atau melalui forum pertemuan warga. Secara relevan yaitu mengurangi pembakaran sampah yang dapat mencemari udara dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Yang kelima itu time-bound, dengan program penyuluhan ini dapat dilakukan dalam 3 bulan dan diikuti oleh evaluasi. Upaya ketiga yaitu perbaikan sistem pengelolaan air limbah. Secara spesifik yaitu membangun sistem pengelolaan air limbah yang terpisah dari aliran sungai seperti pembuatan septic tank. Secara measurable yaitu menargetkan 70% rumah yang memiliki sistem pengelolaan air limbah yang sesuai standar dalam 12 bulan. Secara achievable yaitu mengadakan kerjasama dengan dinas terkait atau LSM untuk mendapatkan dana bantuan untuk pembangunan sistem pengelolaan air limbah. Secara relevan dengan mencegah pencemaran sungai yang disebabkan oleh pembuangan air limbah domestik secara langsung ke sungai. Yang kelima itu time-bound dengan mencapai 70% rumah yang memiliki sistem pengelolaan air limbah pengelolaan limbah yang memadai dalam kurun waktu 12 bulan.
Yang ketiga, kayak pengawasan dan penegakan hukum terhadap pembuangan sampah dan limbah sembarangan. Yang pertama itu spesifik, dengan membentuk tim pengawasan yang melibatkan aparat desa dan masyarakat untuk memantau dan memberikan sanksi kepada warga yang membuang sampah sembarangan atau membuang limbah ke sungai. Secara measurable yaitu menargetkan penurunan pelanggaran terkait pembuangan sampah dan limbah sembarangan sebanyak 50% dalam kurun waktu 6 bulan. Secara achievable yaitu menyusun peraturan desa yang memberikan sanksi sosial atau denda bagi warga yang melanggar. Relevan dengan menjaga kebersihan lingkungan dan memastikan masyarakat mengikuti aturan yang ada untuk mengurangi pencemaran. Secara time-bound yaitu mencapai target penurunan pelanggaran dalam kurun waktu 6 bulan. Yang keempat yaitu pembangunan infrastruktur pengolahan sampah dan limbah yang berkelanjutan. Secara spesifik dengan membangun tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST dan sistem pengolahan air limbah yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar. Secara measurable dengan membangun minimal satu TPST dan sistem pengolahan air limbah dalam waktu 1 tahun. Yang ketiga itu achievable dengan menggunakan dana bantuan dari pemerintah atau sektor swasta serta melibatkan masyarakat untuk bekerja sama dan pembangunan dan pengorganisasian. Secara relevan dengan menjamin pengelolaan sampah dan lingkungan yang berkelanjutan untuk kelestarian lingkungan. Secara tembon dengan menyelesaikan pembangunan dan pengorganisasian TPST serta sistem pengolahan limbah dalam kurun waktu 12 bulan. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin sekian pemaparan dari proyek kelompok 6 untuk mata kuliah pencemaran dan pengendalian limbah industri dari kegiatan MPKM kelompok 6. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan baik dalam kata maupun dalam sikap. Terima kasih atas perhatian. Saya sebagai moderator, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.